Selamat pagi dan salam jumpa lagi di hari Senin 3 Juli 2023. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan di mana saja berada. Semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat dan selalu luar biasa. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk nafas hidup dan hari baru dengan segala rahmat dan berkat yang kami terima sepanjang hari ini. Kami mohon semoga Engkau melindungi, menjaga dan membimbing hati kami untuk tetap terarah kepadamu dan tidak tergoda akan hal-hal dunia apapun saat kami bekerja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan pagi ini, Senin 3 Juli 2023, saya ambil dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 24-29. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas luka paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhan dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan pagi ini saya beri judul "Beriman bukan karena melihat, melainkan karena percaya." Tanda apapun yang kita lihat di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat khusus mengisyaratkan kepada kita ada sesuatu di baliknya. Tanda mempunyai arti dan makna. Tanda dapat juga dituntut orang dalam membuktikan sesuatu, informasi, atau berita. Misalnya ketika melihat asap, orang langsung tahu pasti ada api. Mengapa? Karena asap mengisyaratkan ada api di balik itu. Umumnya untuk percaya pada kebenaran sebuah berita atau informasi, seringkali orang membutuhkan tanda atau bukti, sehingga orang tidak ragu akan berita yang didengar, yang diterimanya, melainkan percaya. Di sini percaya pada sebuah kebenaran berita lebih pada adanya tanda atau bukti yang mendukung informasi atau cerita ataupun sebuah berita. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan Injil yang kita renungkan pagi ini berbicara tentang siapa itu Santo Thomas dan bagaimana imannya. Santo Thomas Rasul adalah salah seorang rasul dari ke-12 rasul Yesus yang siang malam ada dan bersama dengan Yesus. Namun sesudah peristiwa penyaliban dan pemakaman Yesus, ia mungkin kecewa dan putus asa akibat peristiwa itu dan memutuskan untuk mengambil jarak dan tidak mau berkumpul bersama rasul-rasul lain.
Maka ketika Yesus bangkit dan hidup kembali, mengalahkan dosa dan kematian, lalu menampakkan diri kepada para rasulnya, ia tidak ada di sana bersama dengan murid-murid lainnya. Namun sesudah peristiwa penampakan, sepertinya Thomas kembali bergabung. Para murid yang merasa gembira dengan kehadiran Yesus coba berbagi kisah, bercerita kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas tidak langsung percaya, melainkan sepertinya menuntut bukti atau tanda untuk mendukung kebenaran supaya ia bisa percaya dengan melihat tanda-tanda pada Yesus. Ia pun berkata, "Sebelum aku melihat luka bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." Pernyataan Santo Thomas ini mengandung makna bahwa untuk percaya, dia butuh bukti, dia butuh tanda, yakni melihat bekas-bekas luka pada Yesus. Atau boleh dibilang, ia ragu dengan kebenaran cerita para rasul. Maka untuk menghilangkan keraguan Thomas akan kebangkitan Yesus, Injil mewartakan bahwa 8 hari kemudian ketika Thomas sedang ada bersama rasul-rasul lainnya, dan saat pintu-pintu rumah terkunci, Yesus menampakkan diri lagi. Ia kembali menyapa mereka bersama Thomas, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah memberi salam, Yesus segera berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dengan pernyataan ini Yesus meruntuhkan keraguan dan ketidakpercayaan Thomas, yang akhirnya membangkitkan kepercayaan Thomas untuk beriman pada Yesus. Hal itu nampak pada jawaban Thomas, "Ya Tuhan dan Allahku." Meskipun setelah melihat dan percaya, namun Yesus mencela iman Thomas dengan berkata, "Karena telah melihat aku, engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Pernyataan Yesus bagi Thomas adalah sebuah kritikan tajam. Iman Thomas adalah iman yang lahir karena melihat tanda-tanda bekas luka paku pada tangan dan kaki serta lambung Yesus. Namun di sisi lain, Yesus memuji dan meneguhkan iman kita orang-orang Kristiani di segala zaman yang tidak melihat Yesus dan juga luka-luka bekas paku pada tangan dan kaki, dan sampai dengan saat ini tidak melihat Yesus, namun kita percaya akan semua sabdanya dan kebenaran firman-Nya tentang kebangkitannya. Lebih dari itu, iman kita kepada Dia tumbuh dari pengalaman iman akan dirinya lewat tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi, dan kedekatan dengan Dia dalam doa-doa pribadi bersama, dan selalu mengandalkan Yesus sebagai kekuatan dan harapan kita di setiap persoalan hidup. Disinilah letak militansi iman kekristenan kita. Beriman bukan karena melihat, tapi karena percaya. Maka pujian Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya," adalah juga pujian yang ditujukan buat kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber iman dan segala harapan kami, kami mohon semoga sabda-Mu yang telah kami dengar dan renungkan di awal hari ini meneguhkan iman kami bahwa iman kami tumbuh, hidup dan berkembang, bukan karena melihat, melainkan karena percaya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita sepanjang hari ini, perjalanan kita menuju tempat kerja kita masing-masing, dan juga untuk segala aktivitas yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, perjalanan kita, segala aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan hari ini, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.